Shalom, selamat malam teman-teman semua. Apakah kita semua di minggu berjalan ini sudah diberkati dengan merenungkan firman Tuhan? Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita buka firman Tuhan hari ini di dalam doa bersama. Ya Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami, kiranya Tuhan hadirlah bersama-sama kami. Kiranya kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Dan firman-Mu yang kami dengar hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya. Firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, mari kita baca bersama-sama. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini berjudul Yesus Kristus Imam Besar Maha Agung. Jadi teman-teman, hari ini kita akan sedikit membahas beberapa makna tentang Imam Besar Maha Agung, terutama jubahnya, dan apa sih hubungannya bagi kita orang-orang percaya, dan apa sih hubungannya imam dengan Yesus Kristus. Kita akan melihat dari dalam Alkitab apa saja yang menjadi apa sih bukti-bukti yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Imam Besar Maha Agung kita. Jadi melalui firman hari ini, saya mau kita semua bisa melihat gambaran jabatan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, dan bagaimana menerapkannya bagi kita orang percaya. Dan juga kita akan membahas detail bagian-bagian pakaian yang berbeda secara khusus. Baiklah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa sekarang dunia ini baik dalam pemerintahan, sistem pemerintahan, itu akan selalu memisahkan negara dan gereja. Jadi negara dan gereja ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Akan tetapi kita juga tahu bahwa bangsa Israel juga dari dahulu telah diberikan juga perintah untuk membedakan kerajaan, dan pemimpin rumah Allah. Namun satu hal yang harus saya dan teman-teman ingat dalam hati bahwa sebenarnya yang dapat menyatukan negara dan gereja adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang mampu untuk membuat gereja dan negara itu menjadi satu. Dan untuk itulah saat ini mari kita sama-sama melihat Yesus Kristus dari wujud seorang imam. Jadi teman-teman, di ayat 2 tadi kita sudah membaca bahwa haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Nah sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat ayatnya yang kedua, kata perhiasan kemuliaan, sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ini bukan hanya sekedar berbicara tentang kemuliaan. Tetapi dalam bahasa aslinya itu, seperti yang ada di sini, ini bahasa Inggris. Karena saya lihat terjemahan bahasa Indonesia
meniadakan kata beauty, kata indah, kata cantik. Sebenarnya ketika Harun diberikan pakaian ini untuk menjadi seorang imam, dia itu diberikan untuk glory and beauty, atau suatu kemuliaan dan suatu keindahan. Jadi itu yang ada kepada seorang Harun, dan ini adalah firman Tuhan. Dan ternyata teman-teman, ya bahasa Yunaninya dari kata ini adalah Himkai Doksa, yang mengartikan adalah kemuliaan dan kehormatan. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya saat Tuhan Yesus berubah wujud, teman-teman ingat di atas bukit di mana Tuhan Yesus berubah. Nah, di situ juga kata kemuliaan dan kehormatan ini dipakai ketika menggambarkan Yesus Kristus. Dan juga bukan hanya itu, di dalam kitab Ibrani 2 ayat 9 bahkan juga berkata begini. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi lihatlah sini ada kata kemuliaan dan hormat. Jadi benar-benar ketika kita mempelajari tentang seorang imam, sebenarnya itu benar-benar bayangan dari kedatangan seorang Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Dan bukti-buktinya kita bisa melihat sangat banyak dari kitab Keluaran, dan jika kita referensikan dalam kitab Ibrani itu sangat banyak. Nah, mari kita lanjut teman-teman. Jadi di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 1 juga menulis seperti ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kembali lagi, hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu adalah imam besar kita. Dan Yesus Kristus itu sangat betapa uniknya cara Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel yang hidup ribuan tahun dahulu bahwa akan datang seorang Mesias. Dan Tuhan memberikan kedatangannya itu dalam bayangan seorang imam besar maha agung. Nah, itulah yang ada di Keluaran 28 ayat 1 sampai 3. Dan bahkan sampai seluruh isi kitab Keluaran itu bercerita tentang imam besar. Untuk itu mari kita bahas sedikit lebih detail lagi tentang ini. Nah, untuk sebenarnya menjadi seorang imam besar, ada 3 kriteria yang kita bisa lihat dari Keluaran pasal 28. Jadi untuk menjadi seorang imam besar, pertama-tama di ayat 1 yang tadi kita baca, itu harus dipilih, harus ditentukan, harus ditetapkan oleh Allah. Coba kita lihat di ayat 1 tadi yang mengatakan bahwa engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya, jadi teman-teman kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk menjadi imam, Harun tidak memilih dirinya sendiri. Bukan juga Musa yang memilih Harun. Tetapi siapa yang memilih Harun untuk menjadi seorang imam? Allah sendiri. Dan Yesus Kristus juga itu adalah seorang imam besar yang dipilih dan ditetapkan Allah sendiri. Nah, kita mengatakannya. Lalu setelah itu Yesus Kristus juga dikuduskan dengan sumpah. Dan ia juga menjadi pengantara bagi umat-umatnya. Seperti dalam kisah Keluaran pasal 28 ayat 9 mengatakan bahwa haruslah kau ambil 2 permata krisopan dan pengirahan nama para anak Israel pada permata itu. Jadi benar-benar dia itu menjadi pengantara bagi orang-orang Israel di situ. Jadi kita bisa melihat bahwa kitab Ibrani ini menunjukkan bahwa Kristus adalah imam besar yang bahkan lebih baik daripada Harun. Karena Yesus Kristus, imam besar kita,
Dia itu hidup tanpa dosa. Dia juga tidak pernah berubah. Dan dia bahkan kekal selamanya. Karyanya sempurna. Dan sekarang tidak perlu lagi kita memiliki korban. Atau kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban. Sebab Yesus Kristus telah menjadi pengorbanan yang sejati di atas kayu salib untuk kita semua. Ada amin? Ya, oke. Jadi mari kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kita akan belajar sedikit tentang jubah imam-imam. Saya tahu waktu itu teman-teman sempat bertanya, apa sih bedanya jubah imam biasa sama imam besar kan? Nah, jadi saya sedikit mencari dan ya seperti ini. Perbedaan pakaian imam besar dan imam biasa. Jadi sebenarnya imam biasa itu mengenakan celana lenan putih dan jubah lenan putih. Ikat pinggang, lenan putih, semuanya serba putih. Tapi untuk imam besar, mereka mengenakan tambahan, ya kecuali serbannya. Jadi mereka memakai efod, jubah efod, yang akan kita lihat hari ini. Dan ada juga ikat pinggang khusus. Lalu selain itu ada juga tutup dada yang mempunyai permata-permata itu, 12 permata. Lalu mereka juga memakaikan di atas dahi mereka mahkota. Dan mahkota, bukan mahkota, maksudnya serban, semacam topi, dan ada tulisannya di situ. Nah, kita akan melihat itu satu persatu. Nah, jadi mari kita lihat terlebih dahulu efod. Nah, ini adalah bagian baju dari bagian efod dari jubah seorang imam. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada bagian-bagiannya, ada bagian tali bahu. Di sini juga ada 6 nama suku. Iya benar kan pastor? Takut salah. Ya jadi di sini 6, di sini 6. Dan itu adalah bagian tali bahu dari jubah seorang imam. Nah lalu setelah itu ada juga jubah efodnya. Ini tidak sesuai urutan dia pakai ya. Jadi ini cuma bagian-bagiannya. Lalu setelah itu ada jubah efodnya. Referensinya bisa lihat di Keluaran 28 ayat 31. Coba saya lihat ya. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Jadi itu adalah bagian jubah efodnya. Lalu sebenarnya jubah efod ini menyerupai tabir kemah suci, tetapi tanpa kerup yang ditambah dengan emas. Nah, lalu kalau teman-teman ingat cerita tentang lonceng dan buah delima yang dibawa kaki itu, ya itu juga seperti mengartikan tentang suara Tuhan kepada mereka. Tapi dalam Alkitab Bahasa Indonesia, lonceng itu kayaknya disebut sebagai gamis. Ini adalah bagian dari baju efod yang awalnya itu. Jadi ini melambangkan kasih karunia keimanan. Ini adalah bagian dari baju efodnya. Lalu lebih dalamnya lagi, ya baju efod ini seluruhnya berwarna biru, sebenarnya seperti ungu. Dan Alkitab berkata dalam Ibrani 7 ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada langit. Dan ini adalah bagian isi dari dalamnya. Lalu kita lihat juga ada gamis emas dan buah delima yang dijahit pada ujung bawah jubah. Nah, buah delima itu sebenarnya melambangkan keberbuahannya dan lonceng-lonceng itu menjadi jaminan bahwa imam besar sedang melayani di hadapan Tuhan. Itu ada bagian dalam baju efodnya. Lalu ini adalah bagian yang di atas sini, di bagian bahu. Jadi sebenarnya di bagian bahu ini juga disatukan di bahu itu 2 batu oniks yang dipasang dalam emas. Disebut sebagai batu peringatan. Nah, makna bahu ini sebenarnya menceritakan bahwa Kristus, imam besar, memikul umatnya di atas bahunya. Sama seperti nama suku-suku Israel itu berarti benar-benar ada di atas imam yang menjadi perantara antara Tuhan dengan umat Israel. Dan juga kita tahu, pasti kita setiap hari Natal
membaca Yesaya 9 ayat 5-7 kan, atau di hari-hari lain yang bercerita bahwa pemerintahan Allah ada di atas bahu Kristus. Jadi Yesaya juga telah bernubuat bahwa pemerintahan Allah ada di atas bahunya Sang Mesias. Jadi dari sini juga kita bisa melihat Kristus, imam besar kita, memikul beban umat manusia di atas bahunya melalui kayu salib juga. Ya, lalu setelah itu ada ikat pinggang sabuk efod. Ini juga menceritakan lambang pelayanan. Kalau dalam Lukas pasal 12 kita bisa melihatnya. Di mana imam yang mengenakan sabuk berarti ia sudah siap sepenuhnya untuk melayani, sama seperti Kristus. Jadi Kristus bukan hanya hamba yang tak kenal lelah ketika di bumi, tapi dia benar-benar melayani. Seperti kita tahu bahwa bukan kitalah yang melayani Tuhan, tapi Kristuslah yang terlebih dahulu datang, melayani kita dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Nah, jadi sudah sampai sini, apakah teman-teman bisa memahami bagian-bagian detail dari baju efod dan dari imam? Ya, nah lalu setelah itu kita juga bisa melihat bagiannya yang lain yang lebih. Ya, ini adalah bagian dari tutup dada imam. Kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Itu batu-batu permata. Dan di setiap batu permata itu juga ada tulisan. Tulisan dari nama-nama suku-suku Israel. Nah, jadi ini juga adalah bagian yang menunjukkan bahwa di sini Tuhan mau melambangkan penghakiman ilahi. Dan juga Tuhan juga mau menunjukkan kemurnian dari batu-batu permata ini. Nah, ternyata ini juga menunjukkan bahwa satu-satunya orang yang murni seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 5, ini menunjukkan sesuatu hal bahwa Yesus Kristus juga adalah imam besar kita. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, "Kamu juga sebagai batu hidup dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah oleh Yesus Kristus." Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah bagian. Yesus Kristus adalah imam besar kita. Dari pakaian baju efod kita bisa melihat itu semua. Lalu selanjutnya. Ya, lalu juga ada artinya dari setiap urutan baju efod ini. Tuh mungkin kita bisa skip saja dulu. Lalu setelah itu ada yang bagian di kepalanya. Nah, di bagian kepalanya itu ditulis di situ kudus bagi Tuhan. Jadi seorang imam itu benar-benar harus datang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini tanpa dosa. Dia datang, namun akhirnya dia datang tanpa dosa, namun datang untuk menebus dosa umat-umat manusia. Dan begitulah juga seorang imam pada saat itu. Mereka benar-benar dikuduskan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dan ini menjadi suatu pengingat untuk terus-menerus hidup tentang kekudusan. Baik bagi umat Israel atau bahkan sampai kepada imam-imamnya. Lalu ya, jadi inilah bagian-bagian dari baju efod. Walaupun saya tidak bisa menceritakan detailnya, tapi kita bisa melihat bahwa di dalam firman Tuhan menulis betapa detail dari baju efod ini, dari seorang imam besar memberikan bayangan kepada kita tentang Yesus Kristus. Seorang yang kudus, seorang yang murni, yang telah dipilih Tuhan untuk datang menebus umat-umat manusia. Jadi teman-teman, semoga kita semua juga selalu sambil mempelajari kitab Keluaran akan melihat bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan Allah telah merencanakan keselamatan ini dari awalnya. Nah, lalu setelah itu teman-teman,
Jadi kita juga melihat sedikit tentang pakaian biasa imam. Dari materi yang saya dapatkan, ini mengatakan bahwa sebenarnya tadi kan imam biasa itu memakai semua putih. Dan itu mempunyai 4 bagian. Seperti ini. Jadi bagi seorang imam yang melayani itu mempunyai 4 bagian pakaian. Ada celana lenan putih, jubah lenan putih, ikat pinggang, dan bahkan serban putih. Jadi ini menceritakan tentang seorang imam biasa pada umumnya. Dan menurut materi yang saya dapatkan ini berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar maha agung kita. Dan kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya seperti imam biasa yang hidup melayani Tuhan juga. Dan di sini mengatakan bahwa seorang imam itu hanya dengan kelahiran seorang dapat menjadi imam. Benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi umat-umatnya. Amin. Kemarin saya juga mendengar waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan dengan pastor. Pastor juga bilang, Deborah, menurut kamu apa sih bedanya kamu sama orang dunia? Apa yang membedakan kita? Terus saya bilang, saya berpikir panjang sih. Apa ya yang membedakan saya dengan orang dunia? Ya mungkin saya percaya Yesus Kristus. Betul sih, saya percaya Yesus Kristus, tapi yang membedakan saya dari dunia adalah saya itu adalah umat Allah. Dan ketika saya disebut umat Allah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya itu berbeda dengan orang pada umumnya. Dan ternyata begitu jugalah dengan imam. Tuhan memberikan juru selamat bagi semua orang, tapi Tuhan memberikan imam besar maha agung hanya untuk umat-umat yang dipilih Tuhan. Jadi apakah teman-teman percaya teman-teman juga adalah umat-umat Allah? Benar-benaran percaya. Oke, baiklah. Karena itu sangat penting untuk kita pahami. Kita bukan hanya sekedar orang dunia biasa. Kita tidak hanya sekedar orang yang hidup bersama seperti orang dunia. Tapi kita juga adalah bagian dari umat-umat Allah. Dan untuk menjadi umat Allah, ada Yesus Kristus sebagai imam besar maha agung kita. Yang selalu menuntun kita, yang selalu menopang kita. Dan teman-teman, jadi sebenarnya kenapa kita harus mempelajari tentang ini? Kenapa kita harus mempelajari tentang Yesus Kristus sebagai imam besar kita? Karena kita harus tahu bahwa kita semua adalah orang-orang biasa di dunia ini yang lahir dengan dosa. Dan begitu juga dengan umat Israel saat itu. Karena mereka lahir dalam dosa, setiap hari, hampir setiap kali mereka harus menyucikan diri. Harus menghapus dosa. Agar supaya bisa bersama dengan Tuhan. Dan itu butuh pekerjaan seorang imam. Menghapus dosa mereka. Harus ada domba juga atau lembu yang disembelih. Agar supaya dosa mereka dihapus. Nah, berarti kalau kita juga berdosa, lahir dalam dosa, seperti Roma 3:23 katakan, artinya kita juga harus membutuhkan imam. Bukan begitu? Dan kita juga harus membutuhkan suatu korban yang disembelih. Dan ternyata Tuhan Yesus telah datang memenuhi semua itu. Tuhan Yesus datang sebagai anak domba Allah untuk menjadi penebusan. Yesus Kristus juga bahkan sudah datang menjadi imam yang menjadi perantara akan kita dan Tuhan. Jadi teman-teman, semoga dalam pembelajaran kita tentang imam besar, kita juga semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar maha agung kita. Nah teman-teman, mari sebelum kita lanjut lagi, mari kita buka dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5. Lalu setelah itu kita juga membacakan 1 Petrus 2 ayat 9.
Nah, di ayat 5 kita baca bersama-sama. Sudah dapat teman-teman? Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lalu ayat 9 kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Jadi teman-teman, saat ini yang harus kita pelajari adalah bahwa apa sih hubungannya ini dengan kita sebagai orang percaya? Jadi Tuhan telah memanggil kita sebagai batu hidup. Tuhan mau agar supaya kita juga menjadi orang-orang yang digunakan Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Apa sih maksud dari rumah rohani di ayat 5 ini? Jadi Tuhan juga mau agar supaya kita itu dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Kita membawa orang-orang untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kita membawa orang-orang untuk dapat memenuhi tujuan hidup kita. Apakah teman-teman tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa? Betul sekali. Hidup kita kita semua ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kapankah Tuhan dipermuliakan? Tuhan itu dipermuliakan saat umat-umatnya datang beribadah kepadanya. Tuhan itu dipermuliakan saat ada jiwa-jiwa yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Untuk itu teman-teman, mari kita juga menjadi orang-orang yang membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kita membawa mereka menjadi satu batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah. Dan juga mari kita juga menjadi persembahan korban rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan teman-teman, seperti yang saya telah bilang tadi, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Amin. Dan juga adalah imamat yang rajani. Karena Tuhan Yesus selalu mau dan Tuhan Yesus selalu berkata bahwa ikutilah aku, jadilah serupa denganku. Jikalau Yesus Kristus adalah teladan kita dan Yesus adalah imamat yang rajani, artinya kita juga harus bisa menjadi para imam-imam itu yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dan jangan jemu-jemu memberitakan Injil teman-teman. Apakah teman-teman masih semangat memberitakan Injil? Amin. Bagaimana dengan Melki dan Iska di kampus? Apakah masih semangat memberitakan Injil? Ya. Kita selalu ingat bahwa pastor selalu menceritakan bahwa untuk memberitakan Injil, kita bisa memulai dengan menulis nama orang-orang tersebut. Lalu mendoakan mereka. Jadi apakah teman-teman masih menulis nama orang-orang yang mau diinjili dan mendoakan mereka? Ya, jadi semoga kita semua juga bisa melakukan itu satu demi satu. Kalau saya pribadi, belakangan ini ada beberapa list yang saya tambahkan di pokok doa saya. Ya, orang-orang yang saya temui di sekolah, murid-murid saya, dan ada beberapa orang tua murid yang saya doakan. Karena saya rasa mereka juga membutuhkan Yesus. Jadi semoga teman-teman, sambil kita semakin hari mempelajari tentang Tuhan Yesus, imam besar, tentang kemah suci, mata kita bisa terbuka, hati kita bisa terbuka, dan kita semakin tahu bahwa Yesus adalah imam besar maha agung kita. Amin. Dan kiranya firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melindungi kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bahwa Yesus Kristus adalah imam besar maha agung. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kami percaya bahwa Engkau Tuhan telah membawa Yesus Kristus sebagai imam kami, dan bahkan Yesus Kristus juga bahkan telah menjadi anak domba Allah
yang mati untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami akhirnya mengakui bahwa kami semua adalah umat-umat Allah yang telah dipilih Allah sejak mulanya. Kiranya Tuhan bantu kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan tadi Tuhan, kiranya Tuhan, semoga kami Tuhan setiap hari semakin sama seperti Yesus Kristus dan memuliakan Engkau. Jadikanlah kami bejana-bejana yang dipakai Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Saudari Apliana.